tegangan baik. Jadi ada tegangan input, ada resistansi, ada tegangan balik. Di motor step, contoh kasus stepper itu ada persamaannya tersendiri. Jadi ini persamaan elektris yang pertama, persamaan elektris yang kedua. Di mana konsepnya masih sama seperti motor DC, cuma ini karena tata letaknya aja. Ada tegangan input yang di sini lambangnya UAT untuk fasa A, tegangan input untuk B, untuk B, pasang ya, B plus sama B min maksudnya. Nih. Lanjut. Di sini di sini ini induktansinya, resistansinya, back EMF untuk A, tegangan input untuk A. Induktansi pada B, lilitan sepasang B, fasa B, resistansi pada fasa B, back EMF untuk fasa B, sama tegangan inputnya. Yang mana nilai back EMF-nya kalau di motor DC kita cuma Km kali omega M. Dah. Konstanta elektrikal kali kecepatan motor, kecepatan sudut motor. Di sini ada variabel tambahan yaitu sinus P kali theta M. Theta M itu adalah sudut rotornya yang telah berputar. Dia itu 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat per stepnya. Sedangkan P-nya itu adalah jumlah sepasang pul pada rotor. Jika kalian baca motor stepper, jenis-jenisnya, motor stepper dan juga arsitekturnya yang ada di modul aja saya itu, motor stepper itu ada gerigi-geriginya. Jadi ada yang sebagai utaranya, ada yang sebagai selatannya. Semacam. Nah, di sini salah satu untuk menentukan jumlah pasangan pulnya adalah berapa sih jumlah gerigi pada rotornya. Kalau kita hitung ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dibagi 2. Jadi dia ada 3 pasang pul. 3 pasang pul. Ya. Jumlah geriginya bagi 2. Jadi ada 3 pasang pul. Kayak gitu kelihatannya. Jadi berapa jumlah geriginya dibagi 2. Jadi kita udah bisa mengetahui hampir sama seperti motor DC. Bedanya di sini ada uniknya. Keunikan pertama, kalau kita komparasi dengan motor DC, persamaan elektrikalnya itu cuma 1 persamaan. Kalau ini persamaan elektrikalnya itu ada 1, 2. 1, 2, 1, 2. Jumlah geriginya aja yang diganti-ganti. Lalu back EMF-nya itu terikat dengan si P theta M untuk yang A. Sedangkan yang B yaitu cos P theta M. Yang mana P di sini adalah berapa pasang jumlah gerigi pada rotornya. Jadi ngomongnya saya pasang ya. Kalau jumlah geriginya ada 10, jadi maksudnya cuma 5 pasang jumlah gerigi pada rotornya. Kalau theta M itu sudutnya. Sudut yang terjadi setelah kalian step 1, step 2, 3, 4, 5, 6, 7. Step 1 bisa 10 derajat, ya 10 derajat theta M-nya. Nah, dengan ini, untuk persamaan elektrisnya sudah selesai. Lanjut. Persamaan mekanisnya.
Sama juga persamaan mekanisnya dengan motor DC. Kalau kita analogikan, ini adalah torsi inersia, torsinya dari inersianya motor. Torsi input gesekan, torsi load jika ada beban, jika nggak ada, kalau nggak diberi beban ya udah ini nol. Lalu ini adalah torsi ketika TDM ini descent torque applied. TDM ini adalah torsi ketika motor stepper itu tidak diberikan tegangan sama sekali. Jadi kalau kalian putar motor stepper itu agak seret kan? Nah, itu ada torsinya tandanya. Beda sama motor DC, kalau kalian putar halus gitu. Jadi torsi ininya bisa diabaikan. Detent torsinya. Torsi tanpa tegangan. Jadi di motor stepper itu agak seret kalau kita putar. Nah, ini dia tambangnya. Jadi ini torsi input yang mana terikat oleh arus. Nah, ini adalah torsi dalam keadaan dia itu tidak diberi tegangan. Yang mana torsi inputnya tetap terikat dengan theta. Jadi kalau kita komparasi dengan motor DC, kan kalau motor DC cuma konstanta torsi kali arus, dah itu aja. Kalau ini agak banyak dikit, ya kalau kalian ubah ke Laplace agak rame jadinya. Agak rame ya, kalau kita ubah ke Laplace. Di mana konstanta motor atau konstanta torsi ya, ini dia mereka anggap konstanta torsi sama konstanta elektrikal itu sama. Jadi kalau kalian lihat ini KM juga lambangnya, ini KM juga. Karena ada beberapa kasus KM sama KT-nya itu sama. Di motor stepper yang kita gunakan, anggaplah KM sama KT-nya sama. Jadi konstanta torsi sama konstanta KM-nya itu sama. Yang di sini ada konstanta torsinya, dibuat jadi tulisan KM karena nilai sama, dikali arus minus tapi sin P theta M ditambah dengan IB cos P theta M. Nah, ini dia paling kunci ini. Sedangkan torsi detennya, torsi tanpa sumber tegangan, jadi memang torsi bawaan, torsi dikali dengan sin 2P theta M. Nah, begitu cara mandangnya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi agak rame aja variabelnya. Konsepnya hampir sama motor DC, tapi kalian pasti agak ngelihatnya agak rame, apalagi diubah ke Laplace. Harus jago main eliminasi substitusinya. Lanjut. Nah, ini untuk rangkaian simulingnya, untuk memahami lebih lanjut, yang mana kita bisa ngerangkai dua ini berdasarkan persamaan matematis ini ya. Persamaan matematis bisa kita rangkai menjadi ini. Yang bagian sini adalah bagian arusnya. Nah, bagian elektrikalnya, ini bagian elektrikalnya. Akan tetapi tegangan back EMF-nya terikat, kalau kita lihat sama rumus ini, tegangan back EMF-nya terikat dengan theta M. Kalau P pasti konstan, theta M yang bervariasi. Karena theta M itu menunjukkan ada perputaran motornya. Makanya di sini theta M masuk sini, masuk sini, masuk sini. Kalau untuk kita cari TDM-nya. Dan juga theta M ini udah langsung udah ada langsung omega KM ke dalam sini. Ketinggalan ini. L kali P. Bentar ya. L kali P kali ini. Theta M. LP. Iya, ini ada yang kurang. Nah, theta M seharusnya ada juga balik ke sini, dikali dengan kontak dikali sin, baru masukin ke kali KM gitu. Itu juga untuk yang
Ini UB, seharusnya ini gambar bloknya saya modifikasi sedikit. Saya gambar bloknya sama, tidak dimodifikasi sama dia. Sini KM kalau kita rumuskan di sini adalah KM kali omega M sin P theta M. Sin, kita ada sin P theta M. Ya. Mungkin lebih enak saya gini. Ini U, inputan. Nah, negatif. Nah, dari inputan kita lihat lagi arus inputan. Enaknya inputan dikurang ini. Dikurang dengan tegangan back EMF, P IMF, dikurang dengan P arus. Maka menjadi V induktansinya. Maka kalau menjadi V derivatifnya, maka tegangan-tegangan dibagi 1/LA diintegralkan. Karena apa? Karena kan V sama dengan PL sama dengan LDI per DT. Integral kanan, integral kiri, maka tegangan PL dikali dengan 1/L sama dengan arus. Ini arus IA. Arus IA bisa kita kali dengan R saja. Maka masuk ke tabel R. Nanti kalian bikin simbolnya ya. Yang VEMF saya pending dulu. Kenapa? Karena dia butuh KM kali omega M kali sin. Jadi dia butuh variabel omega M sama hasil dari sin. Maka KM-nya di sini dulu saya pending. KM. Dia butuh hasil dari sin dan dikali dengan omega. Ini hampir sama konsepnya dengan, ini kan baru yang UA, UB-nya belum. Di UB-nya seperti ini. Kok pecah ya? Ini loh. Ini yang bawah pecah. Lanjut dari IA, dari ini IB yang bawah IB ya, IB di UB di UA. Dari IB kita lanjut IB adalah IA dan IB nantinya adalah KM dikali IA ditambah IB. Yang kata lain, KM IA sin KM sama-sama KM. Oke, sama-sama KM dikali KM untuk konstan elektriknya dikali KM
IA dikali KM M min IA tambah IB. Tandanya IA-nya harus di minus 1 dikali minus 1. B-nya perlu diminuskan juga nggak? Oh enggak. Oke. Minus 1. Dikali lagi dengan hasil dari sin. Sin P theta M. P theta M. Yang bawah cos P theta M. Ya, cos theta M. Selanjutnya, ini dijumlah. Jumlah ya. Ini kan dijumlah. Tuh, ada tambahnya. Theta M-nya itu adalah hasil gabungan dari IA sama IB-nya. M kali IA, M kali IB. Jumlah, lalu langsung aja ya. Jumlah dan dikurang. Jumlah dan dikurang. Dikurang siapa? Hasil dari B yang dikali sama omega. B kali omega. Inersianya gimana? Oh, ini kan udah hasil dari inersia J kali omega dot. Nah, kita mau cari omeganya. Maka 1 per J perlakuan sama seperti indukansi, 1 per J dikali dengan 1 per S. Hasilnya adalah omega. Hasil omega dikali ke B. Tuh, jangan lagi. Lanjut. Karena kita butuh theta, jika kalian masih turunan pertama dari posisi, jadi velocity turunan sekali lagi. Jadi akselerasi, dengan kata lain, kita bisa ubah dari posisi jadi akselerasi jika diturunkan 2 kali. Begitu juga sebaliknya. Jika kita yang diketahui cuma akselerasi, kita integralkan sekali menjadi kecepatan sudut. Kita integralkan sekali lagi menjadi perpindahan sudut. Hanya saya kali lagi dengan 1 per S. Hasil dari perkaliannya 1 per S, hasilin theta. Nah, ini terhubung ke sini juga, theta ini terhubung ke sini juga. Ini sini dan sini. Lanjut. Ini KM di sini apa tadi? KM kali omega. Oh, KM kali omega kali sin. Sin berapa tadi? Yang elektrikal sin P theta M. Sin P theta M. Sin P theta M. Kita terhubung ke sini. Ini sudut. Nah, ini juga saya butuhkan sudut. Ini kecepatan sudut, maaf. Ini masih omega. Masih omega. Sini adalah kalau untuk B-nya KM cos P theta M. Cos P theta M. Dimana theta M itu berasal dari sini. Maaf. Ini gambar yang lengkap.
Nanti kalian buat di sebelumnya juga. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kita lanjut lagi sedikit PID pada motor DC, nantinya bakal PID pada motor stepper, tapi saya jelasin dulu PID secara continuous. PID ada namanya continuous, ada namanya discrete. Continuous biasanya menggunakan op-amp, karena op-amp adalah rangkaian analog. Kalau kalian belajar rangkaian analog, op-amp salah satunya. Rangkaian digital modelnya seperti Nikon, atau yang punya sinyalnya cuma bisa 0 atau 1, atau high atau low. Di sini yang PID pada motor DC itu kalau kita gunakan rangkaian op-amp, maka saya jelasin juga minggu depan gimana kalau pada Nikon. Proporsional itu adalah op-ampnya ini, jadi inverting, op-amp inverting amplifier. Tapi karena udah dikasih minus lagi di depannya, dia jadi minus jadi plus. Sedangkan integral, jadi kan ini minus integral ya. Jadi kalau minus integral hasilnya minus, tapi dimasukin kaki minus jadi yang plus lagi. Jadi jangan kalian ini minus Pak, ini minus, karena masuknya di kaki negatif, negatif. Tapi negatif sama negatif juga masuk ke kaki negatif, maka negatifnya jadi positif di kaki di sini. Ini yang pembaliknya, pembalik sama akumulator. Lanjut, saya bahas sedikit PID secara konsep di op-amp. Ini proporsionalnya, ini integralnya, ini derivatifnya. Yang kita atur kalau menggunakan op-amp, yang nilainya KP, KI, KD-nya itu, ya ini trim pot-nya yang kita atur, kita putar-putar. Potensionya yang kita putar-putar. Nah, ngomongnya ini PID. Masukan dari PID itu apa? Error. Error itu dari sini. Dari sini, rangkaian sini. Oh, sini ada error. Rangkaian ini, jika kita lihat 10K, 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 tandanya tidak ada penguatan. Sekali lagi tidak ada penguatan. Kenapa? RF sama RI-nya kan sama. Jadi ini fungsinya sebagai adder doang. Yang mana set point-nya masuk ke kaki positif, sedangkan kaki negatifnya itu berasal dari sensor. Kalau kasus di sini sensornya adalah pakai resistor ya. Sensornya adalah posisi. Jadi dia mau mengendalikan posisi sudut pada motor DC. Dan dipakai feedback resistor. Jadi set point kurang dengan nilai set point-nya harus dalam bentuk tegangan. Kenapa? Kan output dari resistor ini tegangan juga. Tegangan masuk ke dalam op-amp kan harus bentuk tegangan yang masuk ke op-amp, bukan angka imajinasi. Nilai tegangan yang berjalan di semua rangkaian ini. Jadi set point-nya itu 10 volt, ya udah 10 volt dikurang dengan tegangan output dari sensor. Ngasilin error. Ngasilin error dipisah-pisah. Satu untuk proporsional, satu untuk integral, satu untuk derivatif. Lalu baru dijumlah. Ini fungsinya adalah sebagai penyumlah. Ya, ini fungsinya sebagai penyumlah. Kenapa? RF-nya 10, RI-nya 10, 10, 10. Ini sebagai penyumlah. Sedangkan rangkaian ini apa, Pak? Ini adalah rangkaian motor driver. Tidak L29 saja yang motor driver, tapi rangkaian ini juga bisa. Kenapa? Kalau dengan rangkaian kombinasi antara transistor PNP sama NPN, andaikan tegangan ini positif, tegangan output dari op-amp ini positif 5 volt, maka ini bisa menghasilkan 5 volt juga. Kenapa? Karena dia yang aktif adalah yang NPN yang aktif. Tapi ketika tegangan output dari op-amp ini, op-amp yang terakhir ini adalah negatif, maka yang aktif adalah PNP, NPN-nya mati. Maka dia bisa menyuplai tegangan negatif. Gitu. Ingat kenapa mesti ini, op-amp kan arusnya kecil, miliampere gitu. Butuh rangkaian driver motor supaya tegangannya itu ada arusnya. Ya, ini kan salah satu
pengaplikasian fungsi transistor sebagai penguat arus. Ini sebagai penguat arusnya aja kita bayangin, atau driver motor. Inilah hasil, inilah yang kita suplai ke motor. Tuh. Lanjut. Saya Ctrl C. Ini udah copy ya. Udah Simulink motor stepper. Lanjut. Jadi misalkan set pointnya itu 5, motor masih dalam keadaan 0. Inisial posisi sudutnya. Di masih 0 volt juga. Dia 12. Oh ya, 0 volt. Masih 0 volt. 0, 5. 5 dikurang 0 menghasilkan 5. 5 dikali proporsional, 5 dikali integral, 5 dikali derivatif. Logikanya, ketika simpangannya gede, kan gede nih simpangan errornya kan 5. Gitu. Logikanya simpangannya ini kan gede. Maka effort kita untuk memperkecil simpangan harus gede juga. Saya ulangi lagi. Jika set pointnya ini 5, motor masih dalam keadaan 0 derajat atau 0 volt dari hasil derajat yang dikonversi menggunakan kombinasi resistor. Resistornya itu masih menunjukkan 0 volt, bukan min 12, bukan plus 12, bukan plus 1, bukan plus 2, atau min 1, min 2. Maka 5 dikurang 0. Karena 0 volt ini representasi dari sudut di sini. Kasarnya 360 derajat dikonversi menjadi 0 sampai plus 12 derajat, 0 sampai min 12 derajat. Ini untuk putar kanan, cewek. Ini untuk putar kiri, min cewek. Kalau misalnya sudutnya itu panas. Model seperti itu, kurang lebih. Ya udah, saya anggaplah ini 0. Ketika 0, 5 kurang 0. 5 hasilnya. Wajarnya kalau errornya gede, kita effortnya gede juga. Makanya ketika dikali proporsional sama integral sama derivatif, hasil dari penjumlahan akumulasi, anggaplah ini misalnya proporsionalnya udah 10 gitu, 10 kali 5 udah 50 volt keluaran di sini. Ya. Tambah dengan integralnya, ditambah dengan derivatifnya gitu. Maka kurang lebih karena udah akumulasi di sini mungkin bisa lebih dari 50 plus. Lanjut. Sekarang hasil dari op-amp bisakah 50 volt? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Op-amp maksimal cuma 15 volt. Ya. Jadi secara perhitungan matematis 10 kali 5 kan 50 gitu. Tapi harus ada limitnya, limit tegangannya. Op-amp punya batas tegangannya. Tegangannya berdasarkan tegangan inputnya, tegangan supply-nya. Supply op-amp maksimal seingat saya yang 747, IC 747 op-amp min 15 untuk minnya tegangan positif negatifnya, plus 15 untuk tegangan positifnya. Maka wajarnya ketika udah di hasil perhitungan matematisnya 50, pasti di-cut karena kondisi saturasi menjadi 14. Kenapa nggak 15, Pak? Kan op-amp ada rugi-ruginya juga. Nggak akan bisa 15 bersih. Pasti di bawah 15, 14,5. Lanjut. 14,5 diaktifin nama ini. Karena tegangannya ini positif, maka MPN ini aktif. Inilah yang menyuplai motor. Dengan tegangan 14,5, dengan amplifier arusnya dari NPN, maka motor bakal berputar. Pergerakan motor itu akan men-trigger lagi. Bukan 0 lagi ini. Pasti jadi 1 volt, 2 volt, sampai 12. Sampai 5. Kalau ada overshoot-nya bisa 6 volt, 7 volt. Dari 7 volt jadi 6 lagi, jadi 5. Kalau ada overshoot-nya. Kenapa?
Karena ketika kalian udah kasih tegangan 14,5, pasti kan motornya berputar, nggak 0 lagi derajatnya. Pasti berubah nilai tegangan yang ada di feedback resistor yang menentukan posisi sudutnya. Pasti udah mulai 1, 2, 3. Kita ambil ketika 1. Ketika 1. Ya, ketika 1. 5 dikurang 1. Set poinnya tetap nih, 5 kurang 1. Nggak 5 volt lagi, 4. Makin mengecil kan effortnya, nggak 50 lagi kan, tapi tetap juga kondisinya masih saturasi. 4 kali 10, 40, berarti 40 plus ditambah dengan integral sama derivatifnya. Lanjut. Begitu 40, 30, sampai dia itu errornya makin lama makin mendekati 0. Makin mendekati 0. Ketika dia mendekati 0, maka ini sama-sama 5, 5 kurang 5. Ya udah nih 0. 0 tegangannya 0. Tegangannya 0, ya ini 0. Motor dikasih tegangan 0, nggak berputar. Jadi posisi sudutnya sudah memenuhi dengan set point. Makanya salah satu keunggulan PID dalam otomasi adalah errornya mendekati 0. Secara konsepnya errornya mendekati 0. Lanjut. Tapi baru banyak kan saya membahas adalah dari segi proporsional. Apa fungsi integral? Apa fungsi derivatif? Integral fungsinya kalau kalian belajar kan sistem kendali itu ada yang tipe 0, tipe 1, tipe 2. Di mana tipe 0 masih ada error steady state-nya berdasarkan proporsional, amplifier proporsionalnya atau nilai KP proporsionalnya. Supaya error steady state-nya itu 0, maka kita harus menambahkan integralnya. Modelnya seperti ini. Kalau kita cuma berharap pakai proporsional aja dalam pengendali motor supaya errornya itu 0, maka nilai KP-nya itu harus kita perbesar sampai 100.000 gitu, sampai 10.000. Konsekuensinya kalau kita perbesar KP ada overshoot-nya. Kalau kita terlalu perbesar nilai KP pasti ada overshoot-nya. Kalau kita gunakan proporsional, maka meskipun ada overshoot-nya, tapi makin lama dia itu makin kecil errornya. Kenapa? Lanjut, integral kan kalau integral dari error. Nah, integral dari DT yang dikali dengan konstanta 1/TI atau KI kali integral dari EDT. Makna integral ini adalah akumulasi. Ya, makna integral adalah akumulasi. Kalian masih ingat bikin nyari sebuah luas menggunakan integral? Misal nih ada grafik seperti ini kan. 0 sampai 5. Tingginya 1. Kita bisa 0 sampai 5 1 dx gitu kan kalau di SMA. Atau 5 kali 1. 5 kali 1. Atau 0 integralnya 0 sampai 5 tingginya berapa kali dx. Atau kita coba pecah-pecah ini. Kecil-kecil gitu. Jadi 0 sampai 1 ditambah dengan 1 sampai 2 ditambah dengan 2 sampai 3 tambah 3 sampai 4, 4 sampai 5. Baru kita jumlahkan hasil dari masing-masing 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5. Baru kita jumlahkan semuanya. Dengan kata lain, dia itu mengakumulasiin pergerakan sinyal ini dengan tinggi 1 sampai dia di titik sini. Begitu juga ini. Selama perjalanan dia errornya itu dari 0, ya, dari 5, 4, 3, 2, 0, 5, 4, 3, 2 gitu kan. 1, min 1, min 2, min 1 lagi, 0 gitu.
semua pergerakan perubahan nilai error itu ya dijumlahin terus sama si integrator ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 seiring dari pertama dia jalan sampai infinity. Kan nyala terus biaya infinity kan. Jadi bakal dijumlahinnya nilai ini terus. Ketika tegangannya ini kan tadi 10.000. Ketika misalkan errornya itu sisa adalah 0,001. Nah, gitu. Ketika 0,01 dikali dengan 10, maka jadinya kan 0,01. Gampangnya gitu. 0,01. Apakah 0,01 itu bisa menggerakkan motor DC? Jawabannya sudah nggak bisa. Kenapa? 0,01 itu sangat kecil tenaganya. Kita berharap ada yang bisa mensuplai dia selain KP ini, tegangannya. Selama dia itu 0,1, berjalan terus, bahkan bakal di integrator berakumulasi terus. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, sampai infinity. Makin lama jadi 0,1 tambah 0,1, 0,2, 0,2 tambah 0,1, 0,3, 0,3 tambah 0,1, 0,4, dan seterusnya. Sampai tegangannya itu bisa 1 volt atau melebihi. Ketika udah mulai 1 volt, baru dia itu kepancing lagi untuk menggerakkan motor sedikit dengan effort 1 volt. Jadi konsepnya integrator itu adalah menghilangkan errornya atau supaya mendekati nol. Makanya sistem kontrol itu kan ada 3 tipe, tipe 0, tipe 1, tipe 2. Yang kalian pelajari tentang error steady state, dikasih inputnya step, dikasih inputnya akselerasi, dikasih inputnya aram sama akselerasi. Nah, itulah konsep untuk integrator. Derivatif ini lebih banyak untuk menekan overshoot. Sifat derivatif kan D per dx atau D per dt. Dx per dt lah, biasa begini, dx per dt. Kalau bahasa matematisnya yang kita Indonesiakan adalah limit. Kalau kalian masih ingat, H menuju 0, fungsi X tambah H dikurang dengan Fx dibagi dengan H. Atau nilai sekarang dikurang dengan nilai sebelumnya dengan selisih waktu yang mendekati 0. H ini kan waktu. H ini kan waktu yang mendekati 0. F. Jadi dia ada selisihnya. Pergerakan overshoot ini dari kondisi dia itu 0 sampai sini. Tandanya kalau logikanya adalah derivatif di sini masih positif. Kenapa? Nilai sekarang dikurang nilai sebelumnya. Nilai sekarangnya 5, nilai sebelumnya 4. Masih positif. Positif, 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 positif. Masih ngasilin tegangan positif di sini. Ketika dia tepat udah melewati referensinya yang dimana 5 volt tadi. Misalnya 5,1. Dikurang dengan nilai sebelumnya. 5,1 dikurang dengan 5. Maaf. Ya, 5. 5,1 dikurang dengan 5. Derivatif ya.
5 sekarang sebelum ini bukan, ini kan saya ulang lagi, ini kan 5 sebagai referensinya, ini kan sinyal outputnya, errornya masih positif, ini saya kan harusnya ngomong error, kan masukannya errornya masih positif. Kenapa? Ketika outputnya itu masih 0 volt, 0, 1, 2, 3 masih di bawah 5, maka errornya masih bernilai positif. Ketika errornya udah di sini, errornya udah bernilai negatif. Errornya udah mulai negatif. Ketika 5,1, outputnya dikurang 5. Ya kan 5 kurang 5,1, reference kurang output kan jadi negatif. Karena yang didiferensialkan ada D error, derivatif errornya, error negatif sekarang dikurang dengan error positif sekarang. Jadi E min dikurang dengan E plus. Tandanya output dari derivatif tersebut harus negatif juga kan. Anggaplah ini min 1, ini E plusnya kan masih 0,1 misalnya. Ya udah, maka hasilnya adalah minus 1,1. Hanya tegangan ini, tegangan derivatif, output dari rangkaian derivatif ini bakal memberikan efek secara langsung tegangan negatif terbalik, tegangan negatif untuk ngelawan tegangan yang masih positif di sini, masih positif di sini. Makanya kalau kita pelajari derivatif itu berguna untuk menekan overshoot. Karena dia ketika udah melewati reference, dia udah langsung memberikan tegangan negatif untuk ngelawan yang masih positif sebelumnya. Jadi ditekan sedikit nilai output positif dari proporsional dan integral. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah penjelasan penggunaan PID nantinya pada motor. Sampai sini ada pertanyaan? Seperti biasa di learning. Tanggal sini agak ngaco. 16 ke 25 sampai 1 menit. Oh iya. Nah ini benar. Ini yang salah buka. Sekarang kalian coba bikin simuling ya. Dari ini simuling motor stepper. Dan juga dari image ini saya upload. Ini template.
situ kan. Performance casino. Tadi mana yang picture ya? Ah ya. Dari YouTube dan back. Saya tunggu jam 7 pagi. Besok jam 7 pagi. Deh salah. Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Gimana saya sih dia? Oh, udah selesai. Silakan kalian kerjakan. Selamat beraktivitas. Saya tunggu jam 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.